Berupaya menghindari razia protokol kesehatan, dua pemotor saling bertabrakan di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka panik karena tidak memakai masker saat berkendara. Dua pengendara motor bertabrakan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Kejadian berawal saat seorang pengendara yang tidak memakai masker panik ketika melihat petugas gabungan PPKM Mikro melakukan razia masker. Pemotor pun panik dan berbalik arah hingga tertabrak pemotor lainnya dari arah berlawanan. Keduanya mengalami luka ringan. Namun yang di set ini di batas kota ada 27 masyarakat yang mau masuk di Kabupaten Goa yang belum memakai masker, dan itu langsung di set PCR. Tapi tadi tidak pakai masker. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Bukan saya tidak terbalik. Bukannya saya mau terbalik, tidak. Saya minta maaf. Kenapa kita tabrak itu cewek? Karena kita tabrak mobil. Ada mobil tadi, dia depannya mobil. Saya nggak lihat. Razia masker dengan menyasar pengguna jalan rutin dilakukan selama penerapan PPKM Mikro di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terbukti masih banyak warga yang abai dan tidak memakai masker, sehingga mereka pun diminta untuk menjalani swab antigen. Bila hasilnya positif, mereka tidak diperbolehkan memasuki wilayah Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Yoel Yosfin, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan mewarnai razia PPKM di warung kopi Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang menolak kursi di tempat usahanya disita oleh Satpol PP. Aksi tarik-menarik kursi terjadi antara Satgas Pengurai Kerumunan dengan pedagang di Makassar, Sulawesi Selatan saat merazia warung kopi di Jalan Tinumbu yang masih beroperasi melewati batas ketentuan. Kursi akhirnya bisa dibawa untuk disita sementara dan pedagang mendapat surat peringatan sebagai efek jera. Petugas juga merazia tempat-tempat usaha lain yang melanggar prokes untuk ditertibkan. Pengunjung diminta bubar. Ada sudah 4 warkop malam ini kami sita kursinya agar mereka jerah. Kita ingin mereka jerah. Sempat karena ada perlawanannya, Pak? Iya, mereka melakukan perlawanan, namun kita dari Satuan Tugas Raika dapat mengedukasi mereka sehingga mereka sadar dan paham betul arti daripada PPKM di 2021 ini. Kota Makassar saat ini berada dalam PPKM level 4. Selain merazia warung kopi dan pengunjung yang melanggar prokes, sejumlah penyekatan juga diterapkan di sejumlah perbatasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satgas COVID-19 membubarkan prosesi adat Rambu Solo atau pesta kematian di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan karena memicu kerumunan. Prosesi adat Rambu Solo atau pesta kematian di Toraja Utara, Sulawesi Selatan yang digelar di tengah kebun dibubarkan tim Satgas COVID-19. Acara ini dikhawatirkan menimbulkan klaster baru COVID-19 karena membuat kerumunan. Meski pembubaran acara kematian ini diwarnai isak tangis sanak keluarga, namun mereka tetap mematuhi imbauan petugas untuk meninggalkan lokasi. Yang telah dilaksanakan adalah berupa himbauan dan penghentian beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solo yang tengah berlangsung di masyarakat pada masa pandemi ini. Kabupaten Toraja Utara masuk dalam zona penerapan PPKM level 3, di mana semua aktivitas kemasyarakatan dilarang untuk digelar hingga 15 Agustus mendatang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penyelenggara pesta hajatan pernikahan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagai tersangka karena selain menyebabkan kerumunan, acara tersebut juga tidak mengantongi izin.
Acara perkawinan yang dilanjutkan dengan dangdutan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah beberapa hari ini viral di media sosial. Acara yang mengumpulkan banyak orang tanpa mematuhi protokol kesehatan itu akhirnya dibidik polisi dan berujung penetapan tersangka. Polisi menetapkan orang tua pengantin sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar hajatan yang memicu kerumunan pengunjung. Bahwa yang bersangkutan murni melaksanakan kegiatan tersebut karena yang bersangkutan itu mempunyai nazar. Kelak kalau anaknya menikah, yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan masyarakat yang mengundang warga dengan kegiatan dangdutan. Selain memicu kerumunan, hajatan yang digelar juga diketahui tidak memiliki izin. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 7 pembegal ambulans di Bengkulu yang buron lebih dari sebulan berhasil diringkus oleh polisi. Polisi terus memburu pelaku lainnya yang masih buron dan meminta untuk menyerahkan diri. Tim gabungan Polres Rejang Lebong serta Polsek Padang Ulak Tanding Bengkulu menangkap 1 dari 7 pembegal ambulans. Pelaku berinisial DS 21 tahun, warga Kecamatan Biduriang ini ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun Desa Tanjung Aur Jumat dini hari. Pelaku terpaksa ditembak karena mencoba kabur setelah ditangkap. Polisi mengimbau kepada 6 pelaku lainnya yang masih buron agar menyerahkan diri karena akan terus diburu. Sekitar jam 4 subuh, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Dan kami harapkan masih ada 6 pelaku lagi untuk segera menyerahkan diri. Karena apa? Karena kita ingin Rejang Lebong ini situasi semakin kondusif. Kalau kondusif, perekonomian bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya 3 Juli lalu, ambulans berisi tenaga medis dari Rejang Lebong yang sedang mengantar pasien COVID-19 dirampok saat melintas di perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ketika sopir ambulans sedang mengganti ban mobil yang pecah, 7 orang datang menodongkan senjata tajam dan meminta menyerahkan barang berharga sopir dan tenaga medis. Kasus ini viral dan menuai kecaman karena seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang melawan COVID-19. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan vaksin tidak menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.